fakta yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat. Nama Minak Jinggo disematkan bangunan purbakala ini lantaran adanya temuan arca Garuda bersayap. Di tengah hamparan tanah Trowulan, berdiri sisa-sisa megah dari masa kejayaan Majapahit, Candi Minak Jinggo. Terletak di Dukuh Unggahan, Desa Trowulan, candi ini menyimpan sejarah panjang yang terukir pada batu-batu andesit dan batu bata yang membentuknya. Struktur candi yang melintang dari barat ke timur ini, meski kini tak utuh, tetap memancarkan aura kemegahan masa lampau. Relief yang menghiasi candi ini mengisahkan cerita misteri yang menggugah imajinasi. Relief pertama menggambarkan seorang wanita berbadan ikan, makhluk yang mungkin pernah menjadi bagian dari mitos lokal. Sementara itu, relief lain menghadirkan sosok raksasa bersayap yang dikenal dengan nama Minak Jinggo, atau dalam bahasa lain, Menak Jingga. Kedua relief ini menjadi simbol kekuatan dan keajaiban yang menghubungkan masa kini dengan kekuatan magis masa lalu. Pada tahun 2007, 2008, dan 2010, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang kini dikenal sebagai Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur melakukan serangkaian pemugaran untuk menyelamatkan dan mengungkap lebih dalam rahasia yang terpendam di bawah tanah. Dengan hati-hati, para arkeolog membuka struktur bata yang tersembunyi, menggali jejak peradaban besar yang pernah ada. Saat pertama kali ditemukan, Candi Minak Jinggo dalam kondisi yang jauh dari utuh. Catatan sejarah pertama tentang candi ini datang dari Kapten Johannes Willem Bartholomeus Wardenaar yang ditugaskan oleh Thomas Stamford Raffles untuk mencatat peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto. Catatannya, yang dimasukkan Raffles dalam bukunya History of Java pada tahun 1817, menggambarkan candi sebagai sisa bangunan dasar yang tersisa, dihiasi relief-relief besar yang memikat. Salah satu dari relief tersebut menggambarkan wanita berbadan ikan, sementara yang lainnya menghadirkan sosok Garuda, sebuah simbol kekuatan, setengah manusia, setengah burung. Nama Minak Jinggo yang kini populer di masyarakat merujuk pada sosok raksasa bersayap tersebut. Dalam tradisi lisan, arca raksasa ini memiliki kisah yang erat dengan sejarah dan mitos lokal, menjadikan Candi Minak Jinggo tak hanya sebagai peninggalan fisik, tetapi juga sebagai saksi bisu dari mitologi Jawa yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Candi ini dahulu dikenal sebagai Sanggar Pamalangan dalam catatan Belanda, mengisyaratkan fungsi spiritual yang pernah dimiliki oleh bangunan ini. Tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, candi ini juga merupakan simbol kekuatan dan keagungan Majapahit. Sayangnya, kini hanya tersisa bagian-bagian tertentu yang bisa kita lihat dan nikmati. Dalam upaya pelestarian, arca raksasa bersayap serta beberapa relief penting lainnya, seperti arca Kinara-Kinari, relief yang menggambarkan aktivitas sehari-hari, pola permukiman, dan lanskap pedesaan, kini disimpan dengan aman di pengelolaan informasi Majapahit. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan untuk memastikan bahwa warisan sejarah ini akan tetap terjaga bagi generasi mendatang. Candi Minak Jinggo, meski kini hanya tersisa sebagian, tetap berdiri sebagai simbol abadi dari kemegahan dan kekayaan sejarah Majapahit. Setiap ukiran reliefnya adalah pesan dari masa lalu, menunggu untuk diungkap dan diceritakan kembali oleh kita di masa kini. Legenda yang melekat di masyarakat
adalah munculnya Minak Jinggo, bermula ketika Ratu Suhita yang bergelar Ratu Ayu Kencono Wungu dari Majapahit resah dengan serangan Kebo Markuet. Fakta yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat. Menurut dia, nama Minak Jinggo disematkan bangunan purbakala ini lantaran adanya temuan arca Garuda bersayap. Masyarakat sekitar mengira arca tersebut adalah perwujudan Minak Jinggo, Adipati Blambangan. Padahal arca Garuda itu merupakan perwujudan Dewa Wisnu. Keberadaan Candi Minak Jinggo menyimpan kisah pertarungan antara Damarwulan dengan Adipati Minak Jinggo. Damarwulan adalah seorang pemuda yang mengabdi kepada Patih Loh Gender pada masa pemerintahan Prabu Sri Suhita atau Ratu Ayu Kencana Wungu tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Konon sang ratu membuat sayembara untuk mengalahkan Adipati Blambangan, Minak Jinggo, yang melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Damarwulan berhasil memenangkan sayembara itu berkat bantuan kedua istri Minak Jinggo, Wahita dan Puyengan. Tak hanya membunuh sang Adipati Blambangan, Damarwulan juga berhasil memikat hati Wanita dan Puyengan yang kemudian dia boyong ke Majapahit. Atas jasanya itu, Ratu Kencana Wungu bersedia dinikahi Damarwulan. Pernikahan itu secara otomatis membuat Damarwulan menjadi Raja Majapahit bergelar Prabu Brawijaya VI atau Prabu Mertawijaya. Dengan begitu, Damarwulan mempunyai 4 orang istri, yakni Dewi Anjamara, Putri Patih Loh Gender, Wahita, Puyengan, dan Ratu Kencana Wungu. Candi Minak Jinggo berdiri sebagai saksi bisu dari peradaban yang telah lama berlalu, menyimpan rahasia dan legenda yang masih hidup dalam alunan angin yang melintasi relief-relief purba di dindingnya. Di antara rimbunnya pepohonan dan suara burung-burung liar, candi itu seperti menunggu, menjaga kisah-kisah tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan cinta yang tak terbalas. Bayangan Minak Jinggo, sang raja yang penuh amarah namun juga cinta, terasa menyatu dengan batu-batu yang membangun candi ini. Selamanya terukir dalam sejarah, namun perlahan-lahan terkikis oleh waktu. Takdir sang raja yang bermimpi untuk menaklukkan, kini terabadikan dalam keheningan, di mana alam dan sejarah menyatu dalam harmoni yang tak terucap. Setiap langkah yang mendekati candi ini seakan membawa kita lebih dekat kepada misteri masa lalu. Hingga akhirnya, seperti Minak Jinggo sendiri, kita hanya bisa terdiam, mengakui kekuatan waktu yang tak terelakkan.